Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Mengatakan Saifuddin Ibrahim salah dalam membacanya. Ayatnya tidak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga iman Islam kita hingga ijal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menanggapi seorang Mbah Udin lagi ya, yang mana ini makin kepanasan karena melihat para pendeta banyak sekali yang menjadi mu'alaf masuk ke dalam agama Islam, dan juga banyak sekali para pejuang saudara-saudara kita yang mengomentari, yang menanggapi dan melawan apa yang dikemukakan oleh si Abah Udin ini. Dalam satu sisi banyak sekali ya, si Abah Udin ini ketika membaca ayat-ayat Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran itu sudah jelas berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh ulama-ulama kita. Nah, sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan ini si Abah Udin menanggapi secara tidak langsung, dia mengatakan bahwa dia itu adalah seorang ahli dalam Al-Quran, dalam penafsiran Al-Quran, ya Allah. Nah, sahabat ikhwan fillah, bagaimana aksi dari seorang Abah Udin ini ya, ketika videonya itu di reaction atau ditanggapi oleh saudara-saudara kita, para pejuang-pejuang muslim. Kita akan menanggapinya, silakan. Pun mengatakan Saifuddin Ibrahim salah dalam membacanya. Ayatnya tidak begitu. Mereka ngeributin Saifuddin Ibrahim kena azab karena tidak bisa baca ayat Quran. Saya nggak perlu lagi bisa atau tidaknya, dan saya nggak berdosa, nggak baca itu, nggak ada dosanya. Ya, saya injak juga yang nggak dosa. Emang cuma kertas itu, kertas kok disucikan, dikuduskan. Maka Quran itu harus ditaruh di atas lemari. Jangan sampai kamu menginjak Quran. Lalu apa bedanya dengan buku tulisan-tulisan porno diinjak-injak juga? Itu kan dari kertas juga. Kenapa kok tiba-tiba kalau ada huruf Arabnya kok tiba-tiba kudus dan suci? Nah iya, sahabat saudara ikhwan fillah, si Abah Udin ini mengatakan bahwa apa yang dikatakan, apa yang dibacakan oleh si Abah Udin ini secara langsung dia mengklaim bahwa itu sudah benar ya, ayat Al-Quran, walaupun salah dia tidak berdosa. Dan ya Allah, astagfirullah, ini Abah Udin ini berani ya menginjak Al-Quran pun dia katakan tidak dosa. Dan juga yang lebih fatal, si Abah Udin ini mengatakan bahwa Al-Quran itu sama seperti kertas-kertas yang lain, sama seperti, maaf ya, porno. Nauzubillah. Si orang ini, si Abah Udin ini ditanggapi oleh saudara-saudara kita atas postingan, atas konten-konten si Abah Udin ini ya, yang selalu menista, menghujat dan menyerang agama Islam. Dan ketika tatkala bacaan Al-Quran si Abah Udin ini, ya ada salahnya. Dan semenjak dia diwawancarai ya oleh TV Arab itu, saudara kita Tasik Gaji dan Ustadz Yusuf PI mengomentari, menanggapi apa yang disampaikan di Abah Udin ini. Iya, itu ya, kebetulan gigi Abah Udin ini copot, saudara ikhwan fillah. Jadi katakan ini azab si Saifuddin Ibrahim ya, ketika bacaan Al-Qur'annya salah, giginya copot. Azab Allah. Tapi si Abah Udin ini tidak menerima ya, padahal itu mungkin teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar si Abah Udin ini berhenti menghujat Islam, menistakan agama Islam. Dan juga sahabat ikhwan fillah, nauzubillah summa nauzubillah ya, si Abah Udin ini tidak henti-hentinya. Ya mungkin karena donasi mampet, karena tidak ada pemasukan, apalagi kontennya atau channel Saifuddin Ibrahim ini sudah tidak bisa menghasilkan, kata si Abah Udin sendiri. Makanya dia semakin gencar, semakin berani menyerang agama Islam. Karena sebagaimana pengakuan dari mantan pendeta, apabila seorang misionaris atau orang-orang yang ditugaskan untuk menyerang agama Islam, untuk menistakan, menghujat agama Islam, semakin berani, maka ada pemasukan baginya. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga sahabat ikhwan, mari kita simak lagi fitnahan atau tuduhan seorang Saifuddin Ibrahim terhadap orang-orang Islam ini. Nah, sekarang saya ada ayat khusus untuk memerangi orang Yahudi dan orang Kristen.
Jadi sudah 1400 tahun ini, 1444 tahun dengan hari ini, nasib orang Kristen di mana-mana itu mengenaskan. Iya, baiklah sahabat saudaraku ikhwan fillah, si Abah Udin ini mengatakan ada ayat Al-Quran ya, yang katanya bahwa harus memerangi orang-orang non-muslim, non-Islam. Dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen atau non-muslim itu keadaannya sangat mengenaskan karena ya banyak ancaman karena akan diperangi oleh orang-orang Islam. Padahal kalau kita lihat ya, orang-orang Islam dengan orang-orang Kristen itu hidup berdampingan selama tidak ada problematika masalah agama, selama menghormati satu sama lain tentang masalah agama. Beda lagi dengan Saipudin Ibrahim ya, dia merasanya itu diarah-arah oleh orang-orang Islam, selalu ditujukan kepada Saipudin Ibrahim. Padahal Saipudin Ibrahim sendiri yang memulainya dengan menghujat Islam dan menyalahkan, menistakan Al-Quran Karim, bahkan Nabi Muhammad SAW. Ini sungguh keji ya, apa yang dituduhkan oleh seorang Saipudin Ibrahim ini, membawa orang-orang Kristen secara umum. Padahal secara fakta, realita, orang-orang Islam dan orang-orang Kristen itu tidak ada masalah. Tetapi ini yang menjadi masalah, seperti si MKC ya, ini didikan Saipudin Ibrahim yang kini ya masih menginap di jeruji besi. Nah, Saipudin Ibrahim juga tidak beda seperti si MKC. Si MKC itu karena sering menghujat, menistakan agama Islam, makanya Saipudin Ibrahim jadi DPO, makanya dia tidak ingin mengikuti jejak MKC, kaburlah dia ke luar negeri karena sudah tahu pasti akan dimasukkan ke dalam jeruji besi. Nah sahabat ikhwan fillah, si Saipudin Ibrahim ini ia memang pandai bersilat lidah ya, pandai memutar balikan fakta, pandai membacakan ayat-ayat Al-Quran tetapi menyalahgunakannya, hanya mencocokkan, hanya memaksakan ayat Al-Quran untuk kepentingan nafsunya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sungguh kasihan sekali bagi pengikut para jemaat Saipudin Ibrahim yang mengikutinya terus, yang memberikan donasi kepada Saipudin Ibrahim ini. Nah itu sebenarnya alhamdulillah reaksi dari seorang Saipudin Ibrahim yang terus-terusan dilawan, terus-terusan dibantah oleh para saudara-saudara kita tentang komitmen, tentang konten-konten, tentang pemikiran-pemikiran Saipudin Ibrahim yang menyimpang, yang ingin menghancurkan Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya sahabat ikhwanillah, mohon maaf bila ada kata khilaf. Mungkin hanya itu yang bisa kita simak, kita sampaikan sekarang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.